Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Kimia 2020 pada mata kuliah Biologi Umum akan membahas materi tentang mekanisme fungsi dan sistem organ pada manusia, yaitu osmoregulasi dan ekskresi. Berikut ini adalah penjelasannya. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Anissa Fitri dengan NIM 2003040001. Yang kedua Eka dengan NIM 2003040005. Yang ketiga Nurhayati dengan NIM 2003040007. Dan saya sendiri yaitu Melia Puspita dengan NIM 2003040012. Materi pertama yaitu osmoregulasi. Osmoregulasi atau pengaturan cairan tubuh sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisme, terutama hewan yang hidup di air. Hal ini dikarenakan kondisi cairan tubuh suatu organisme akan mempengaruhi kondisi fisiologisnya. Sehingga jika kondisi cairan tidak normal, maka aktivitas fisiologis lainnya akan terganggu. Osmoregulasi merupakan mekanisme fisiologis yang berupaya untuk menjaga kondisi cairan tubuh dalam batas aman atau disebut homeostasis. Kondisi cairan tubuh biasanya dikenali dengan osmolaritas atau tekanan osmotik suatu cairan. Jika osmolaritasnya tinggi, maka berarti tubuh kekurangan cairan atau banyak zat terlarut, dan juga sebaliknya. Di dalam tubuh manusia, osmoregulasi berlangsung pada sebuah mekanisme fisiologis yang berkaitan erat dengan sistem ekskresi. Osmoregulasi pada manusia melibatkan 3 sistem sekaligus, yaitu sistem hormon, peredaran, dan ekskresi. ADH diperlukan dalam upaya penghematan air pada osmolaritas tinggi. Peningkatan jumlah ADH di dalam darah sekitar ginjal akan merangsang tubulus distal ginjal untuk meningkatkan penyerapan air. Berarti pada saat itu tubuh dalam keadaan kekurangan cairan atau bisa karena kelelahan, dehidrasi, dan lain sebagainya. Sehingga volume urin yang dihasilkan sangat sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika ADH dalam darah sekitar ginjal dalam jumlah normal, maka tidak ada yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di tubulus distal. Berarti kondisi cairan dalam tubuh normal sehingga volume urin yang dihasilkan normal. Namun jika ADH sangat sedikit atau tidak ada, maka tubulus distal akan mengurangi penyerapan air, bahkan cenderung menambahkan ke dalam urin, sehingga volume urin meningkat drastis. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka bisa diindikasikan sebagai diabetes insipidus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa, metabolisme, dan racun dari dalam tubuh. Nah, ekskresi adalah pengeluaran oleh sel dan kelenjar yang berupa getah dan masih digunakan oleh tubuh untuk proses lainnya seperti enzim dan hormon. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari sejumlah organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dalam tubuh. Sistem ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Organ ini terletak di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Manusia memiliki sepasang ginjal yang berada di sisi dan kiri tubuh. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena berdekatan dengan hati. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm atau kira-kira seukuran kepala tangan orang dewasa. Adapun fungsi ginjal yaitu menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Yang kedua, mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh.
Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme secara atau seperti urea, kreatinin, dan amonia melalui urin. Cara kerja ginjal yaitu darah yang banyak mengandung sisa metabolisme masuk ke ginjal melalui pembuluh nadi ginjal. Cairan yang keluar dari pembuluh darah masuk ke nefron. Air, gula, asam, amino, dan urea terpisah dari darah. Kemudian menuju simpai Bowman. Proses ini disebut filtrasi. Dari sekitar 180 liter air yang disaring oleh simpai Bowman setiap hari, hanya liter yang diekskresikan sebagai urin. Sebagian besar air diserap kembali di dalam pembuluh halus. Cairan dari simpai Bowman menuju ke saluran pengumpul. Dalam perjalanan tersebut terjadi penyerapan kembali glukosa dan bahan-bahan lainnya oleh aliran darah. Peristiwa ini disebut dengan reabsorpsi. Bahan-bahan seperti urea dan garam tidak direabsorpsi, bergabung dengan air menjadi urin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ ekskresi berikutnya, yaitu kulit. Kulit merupakan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, sebagai alat indera perasa dan alat indera peraba, itu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Sementara itu, kelenjar apokrin menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan perekat, serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Fungsi kulit yaitu 1. Pengeluaran ekskresi dalam bentuk keringat. Kemudian pelindung tubuh dari gangguan fisik, kemudian gangguan biologis dan gangguan kimiawi. Kemudian mengatur suhu badan, kemudian tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Kemudian tempat menyimpan kelebihan lemak serta sebagai alat peraba. Nah, selanjutnya kulit terbagi atas 3 bagian, yaitu epidermis atau lapisan kulit ari yang merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kemudian ada juga dermis atau lapisan kulit jagat. Lapisan ini lebih tebal dibanding dengan lapisan epidermis. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan bawah kulit atau subcutaneous. Pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh dari benturan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari Nur Hayati. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Melalui proses pernapasan, paru-paru bertugas untuk memindahkan oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Darah yang telah mengandung oksigen tersebut akan disalurkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Setelah memperoleh oksigen, setiap sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolismenya. Karbon dioksida merupakan zat beracun yang bisa berbahaya bagi kesehatan apabila menumpuk di dalam darah. Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Dari jantung akan dipompa ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya, air dan karbon dioksida dapat berdifusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Struktur dan bagian-bagian utama paru-paru yaitu sebagai berikut: trakea, bronkus, lobus, alveolus, pleura. Itu bisa kalian baca sendiri di makalah. Terima kasih. Terakhir, sistem ekskresi pada hati. Hati merupakan salah satu ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia ke luar tubuh. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia.
yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernafasan dan masalah pada ginjal. Organ yang sangat penting bagi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh ini terletak di bagian kanan atas dalam rongga perut, tepat di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Hati terdiri dari dua bagian utama, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Namun jika dilihat lebih lanjut, maka hati dibagi menjadi 4 bagian dengan tambahan lobus caudate dan lobus quadrate. Di dalam hati berisi sel protoplasma yang mengandung beberapa enzim. Sel ini disebut hepatosit yang bersifat polihedral dan memiliki inti. Setiap sel dipisahkan oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah yang memenuhi hati. Pembuluh darah memiliki percabangan yang disebut sinusoid. Hepatosit dipisahkan oleh kanalikuli yang merupakan tempat penghasil empedu. Beberapa kanalikuli membentuk pembuluh empedu dan mengangkut empedu menuju kantong empedu. Kantong empedu terletak di bagian bawah hati. Sekian, terima kasih.